Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di subuh hari ini kita memuji Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan taufiknya kepada kita semua sehingga kita bisa menunaikan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan bisa meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Ushulus Salasah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan sebelumnya, alhamdulillah, kita sudah membahas jenis ibadah al-isti'adzah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya penulis kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menyebutkan ibadah yang berikutnya, yaitu ibadah al-istighatsah. Al-istighatsah. Baik. Apa itu istighatsah? Istighatsah artinya talabul ghauth. Talabu al-ghauth, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diselamatkan dari bahaya. Diselamatkan dari bahaya, dilindungi dari kesulitan yang menimpa. Ya. Dan istighatsah itu kaitannya dengan bahaya yang menimpa, kesulitan yang menimpa, itu istighatsah. Ya. Beda dengan doa. Perbedaannya dengan doa, kalau doa itu umum, meminta kepada Allah baik ketika dalam keadaan sulit atau tidak, itu doa kan? Nah, kalau Bapak sekarang berdoa, kalau sekarang Bapak meminta kepada Allah sekarang ini, apakah disebut istighatsah atau doa? Doa. Tapi kalau Bapak sedang berada di atas pesawat, kemudian pesawatnya oleng, ya, apalagi pilot mengatakan banyak-banyak berdoa, itu apa namanya? Itu namanya istighatsah. Kalau Anda sedang berada di tengah laut, kemudian ombak besar, kapal itu sudah bocor, sudah pecah sebagian, ya, sehingga orang-orang berkata, amate ngemani tajeng, tinggal mati ditunggu ini. Nah, itu namanya istighatsah. Ketika kita berdoa mengangkat tangan, namanya apa? Doa atau istighatsah?
namanya istighosah. Maka istighosah itu adalah kaitannya dengan kesulitan, bahaya yang menimpa, dan kita memohon supaya Allah segera menghilangkan itu bahaya dan kesulitan yang menimpa kita. Itu namanya istighosah. Jadi saya ulang, istighosah itu adalah talabu al-ghauth, meminta supaya diselamatkan dari kesulitan dan bahaya yang menimpa. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Berarti yang mana lebih umum, doa atau istighosah? Lebih umum. Doa lebih umum. Kenapa? Karena doa itu meminta kepada Allah baik ketika sulit maupun tidak. Meminta kepada Allah baik dalam kondisi aman maupun tidak aman. Tapi kalau istighosah khusus ketika kita tertimpa kesulitan. Nah, dan istighosah adalah ibadah. Istighosah adalah ibadah. Kemudian penulis menyebutkan dalil. Wa dalilul istighosati qauluhu ta'ala. Dan dalilnya istighosah, dalil bahwasanya istighosah itu adalah ibadah, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ingatlah. Ingat. Jangan pernah lupa. Ingatlah, jangan pernah lupa. Apa yang harus kita ingat dan apa yang Allah perintahkan untuk kita selalu ingat ini? Kata Allah, ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Tuhan kalian. Ingatlah ketika kalian beristighosah, meminta, kan? Istighosah artinya meminta supaya diselamatkan dari kesulitan itu. Maka Allah mengatakan, ingatlah tatkala kalian beristighosah kepada Rabb kalian, kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, kemudian Allah mengabulkan apa yang kalian minta. Kemudian Allah mengijabah, mengabulkan apa yang kalian minta. Taib, ayat ini jamaah sekalian, ini berbicara tentang perang Badar. Ini ayat berbicara tentang peristiwa perang Badar, di mana Nabi SAW saat itu akan berperang melawan orang-orang kafir Quraisy. Tetapi jumlah mereka jauh lebih banyak. Jumlah mereka 1000 lebih. Sementara Nabi dan para sahabat hanya 300-an. 300 lawan 1000. Itu sangat jauh bedanya jumlah pasukan. Kemudian orang-orang kafir Quraisy, mereka dalam keadaan siap perang. Perlengkapan mereka siap. Kemudian mereka sudah latihan sebelumnya, mempersiapkan segalanya untuk berperang. Sementara Nabi dan para sahabat tidak ada perlengkapan yang memadai, persenjataan yang tidak memadai. Kemudian mereka juga tidak punya persiapan sebelumnya. Maka tentu jamaah sekalian, secara logika, secara akal mereka akan kalah. Tentu Nabi dan para sahabat akan kalah. Nah jamaah sekalian, di kondisi Nabi melihat pasukan mereka sangat besar, sementara para sahabat sedikit jumlahnya, maka disitulah Nabi beristighosah. Nabi kemudian mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi. Bukan lagi mengangkat tangan begini, diangkat tinggi-tinggi tangannya Nabi, sampai-sampai ridaknya Nabi, ya, pakaiannya Nabi, pakaian luarnya itu jatuh, ya, selendangnya Nabi jatuh karena diangkat tangannya tinggi-tinggi. Apa yang Nabi ucapkan saat itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma anjizli ma wa'adtani. Allahumma anjizli ma wa'adtani. Ya Allah,
penuhilah janjimu kepadaku. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Apa janji Allah? Janji Allah itu disebutkan dalam Al-Quran. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin wa kadzalika nunjil mu'minin. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan ya, berhak bagi kami, adalah wajib bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian, dalam ayat yang lain Allah mengatakan, wa inna hizballahi humul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara Allah, merekalah yang akan mendapatkan kemenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi berdoa, ya Allah, Allahumma anjiz li ma wa'adtani. Ya Allah, penuhilah janjimu kepadaku. Allahumma in tuhlik hadhihi al-isabah lam tu'bad. Ya Allah, jika engkau menghancurkan pasukan kecil ini, jika engkau menghancurkan, membinasakan pasukan kecil ini, maka engkau tidak akan lagi diibadahi. Tidak ada lagi akan beribadah kepadamu. Ya, sebab mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada selain Allah. Maka ya Allah, jika engkau menghancurkan pasukan kecil ini, maka tidak ada lagi akan beribadah kepadamu semata di dunia ini, di bumi ini. Jamaah sekalian, setelah itu Abu Bakar As-Siddiq waktu itu ada di situ mengatakan, ya Rasulullah, cukuplah, cukup. Allah sudah mendengar teriak, Allah sudah mendengarkan panggilanmu, Allah sudah mendengarkan istighosahmu. Maka jamaah sekalian, apa yang terjadi? Maka setelah Nabi beristighosah tadi, Allah pun menurunkan pertolongan. Apa pertolongan yang Allah turunkan? Kata Allah, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka kata Allah, kami pun menurunkan kepada kalian dari langit 1000 malaikat. Allah turunkan dari langit 1000 malaikat. Subhanallah, bukan 1 malaikat, bukan 2 malaikat, tetapi Allah turunkan dari langit 1000 malaikat. Berapa jumlah mereka tadi? 1000 juga. Maka Allah turunkan malaikatnya berjumlah 1000. Dan malaikat Allah termasuk tentara-tentara Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna jundallahi humul ghalibun. Dan sesungguhnya tentara-tentara Allah, mereka lah yang akan mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah istighosahnya Nabi, ya. Turunlah, Allah turunkan malaikat jumlahnya 1000. Maka para sahabat bercerita, kami melihat dari langit ada kayak petir, kayak ada turun kayak petir. Kemudian kami mendengarkan suara dari langit, ada suara dari langit mengatakan maju, maju, maju. Ya, maju, maju, maju. Bahkan ada sahabat bercerita bahwa ketika saya mengejar seorang musyrik, mengintai seorang musyrik, ya, mengintainya dari jauh. Kemudian saya mendekati untuk menebas lehernya. Kata sahabat itu, belum sampai pedangku ke lehernya, kepalanya sudah putus. Ya, pedangku belum sampai ke lehernya, kepalanya sudah putus. Siapa yang memutuskan lehernya? Para malaikat. Ya, banyak cerita sahabat. Ada yang sahabat mengatakan, saya mendengarkan dari langit suara seperti suara cambuk. Ada kayak suara cambuk. Ketika suara itu bergema, tiba-tiba saya melihat ada orang kafir itu mukanya terbelah. Mukanya terbelah. Dan kami tidak tahu siapa yang membelah itu muka. Maka tentunya jamaah sekalian, itu adalah perbuatan para malaikat. Sebab malaikat kan tidak dilihat. Malaikat itu termasuk makhluk gaib yang tidak bisa dilihat oleh manusia. Baik. Maka jamaah sekalian, ketika seorang hamba tertimpa kesulitan,
Semakin sulit kondisi yang menimpa kita, maka segeralah mengangkat kedua tangan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu istighotsah. Ya. Beristighotsah kepada Allah. Setiap kita mendapatkan kesulitan di dunia ini, maka biasakan diri kita untuk selalu mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan apapun yang menimpa kita, apa itu kesulitan terkait dengan dunia kita, apalagi kesulitan terkait dengan agama kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga kita, bisnis kita, atau yang lainnya, ya, termasuk diantaranya ketika kita sulit meninggalkan sebuah dosa. Ada dosa yang begitu berat bagi kita meninggalkan, kesulitan kita meninggalkan dosa tersebut, maka beristighotsahlah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Amman yujibul muttarra idza da'ah." Kata Allah, "Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su." Tidak ada kata Allah yang mengabulkan permohonannya orang-orang yang terdesak. Tidak ada yang mengabulkan permohonan, permintaan orang-orang yang terdesak. Orang-orang yang sudah terdesak, butuh segera diselamatkan. Maka apa kata Allah? Tidak ada yang mengabulkan permohonan mereka kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala, wa yakshifus su, dan hanya dialah yang menghilangkan kejelekan yang menimpa seorang hamba. Kata Allah dalam ayat yang lain, "Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu." Dan jika engkau tertimpa bahaya, tertimpa kesulitan, maka tidak ada yang menghilangkan kesulitan itu kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah sekalian, kesulitan apapun yang menimpa kita, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah berjanji bahwa siapapun yang memohon kepada Allah dari kesulitan yang menimpa dia, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Para nabi, coba lihat para nabi ya, kalau tertimpa masalah, tertimpa kesulitan, maka mereka beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti nabi-nabi yang sering kita sampaikan, Nabi Ayub. Nabi Ayub terkena penyakit bertahun-tahun, kesulitan menimpa beliau bertahun-tahun. Maka apa yang beliau lakukan? Beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, ketika ditelan oleh ikan, ya, ada dalam perut ikan, tertimpa kesulitan, tertimpa bahaya, maka Nabi Yunus beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nabi-nabi yang lain, nabi-nabi yang lain. Ya, pernah juga kita sebutkan, ya, kisah, ya, kisah orang yang mau dimakan oleh harimau, ya kan? Kisah seorang ulama ahli ibadah yang ketika sudah didekati oleh harimau, ya, kemudian dia beristighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga harimau itu kembali tidak jadi memakannya. Padahal harimau ini adalah harimau yang sangat kelaparan. Dan banyak sekali jamaah sekalian kisah-kisah yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, para orang-orang kafir Quraisy itu kalau tertimpa kesulitan, itu orang-orang kafir Quraisy, kalau mereka tertimpa bahaya, mereka itu tidak pernah berdoa meminta kepada berhalanya. Mereka tidak pernah begitu, karena mereka sadar, mereka tahu bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka sadari itu. Apalagi kalau mereka sudah tertimpa bahaya, mereka yakin bahwa berhala yang mereka sembah tidak bisa berbuat apa-apa. Di kondisi bahaya, mereka yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan
kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir Quraisy. Disebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, fa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Mereka orang-orang kafir Quraisy tatkala mereka mengendarai menaiki kapal. Kalau mereka sudah berada di atas kapal, kemudian datanglah badai, datanglah ombak yang sangat besar, maka apa yang mereka lakukan? Da'allah mukhlishina lahuddin. Maka mereka di kondisi itu, mereka berdoa, beristighotsah hanya kepada Allah, mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang kafir Quraisy. Iya, falamma najjahum ilal barri, tetapi tatkala Allah menyelamatkan mereka ke darat, tatkala mereka sudah diselamatkan ke darat, idahum yusyrikun, maka mereka kembali berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu orang-orang kafir Quraisy. Jadi mereka itu sadar kalau mereka tertimpa bahaya, terkena masalah, tidak ada tempat mereka mengadu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi, ya, kalau kita tertimpa masalah di dunia ini, ya, jangan biasakan diri kita mengadu kepada orang. Ya, tapi biasakan diri kita meminta, memohon, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi kalau ada orang kena masalah datang ke kuburan. Nah, itu yang banyak. Ya, kalau sudah kena masalah datang ke mana? Cari kuburan orang-orang saleh. Itu jelas tidak dibenarkan dalam agama. Dan itu adalah kesyirikan. Seseorang yang berdoa datang kepada kuburan ketika kena masalah, beristighotsah kepada penghuni kuburan, itu jelas adalah perbuatan yang dilarang dalam agama, dan itu adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah pernah kita sampaikan ayatnya, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih sesat, tidak ada yang lebih sesat, kata Allah, daripada mereka yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana yang mereka mintai doa itu tidak mampu mengabulkan doanya sampai hari kiamat. Ya, jadi ya, jangan sedikit-sedikit datang ke kuburan, ya, bawa kambing dan seterusnya ketika kena masalah, jangan. Ya, taib. Ada banyak orang biasa ke kuburan karena dapat hadis. Ada hadis. Ya, hadis, tapi hadis palsu. Hadis palsu. Dibuat-buat. Bukan dari Nabi itu. Apa hadisnya? Hadisnya mengatakan begini, idza a'yatkumul umur fa'alaikum bil qubur. Idza a'yatkumul umur fa'alaikum bil qubur. Jika kalian tertimpa kesulitan di dunia ini, maka segeralah kalian datang ke kuburan. Nah, katanya gitu ya. Kalau kalian tertimpa kesulitan di dunia ini, fa'alaikum bil qubur, maka segeralah datang ke kuburan, ya, menunaikan hajatmu di sana. Ini hadis palsu, hadis bohong, dusta hadis ini, bukan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi sangat disayangkan jamaah sekalian, hadis ini sering dibawakan oleh para ustadz, disampaikan oleh para muballigh, dan yang paling biasa membawakan hadis-hadis seperti ini adalah orang-orang yang disebut dengan Habib. Tapi tidak semua Habib, ya, tidak semua. Ya, yang sering membawakan ini adalah Habib-Habib. Karena Habib-Habib itu identik dengan kuburan. Ya.
Pokoknya kuburan di mana-mana. Naam. Ya, sampai ada acara tiap tahunnya. Kalau berziarah kubur saja tidak apa-apa. Tapi mereka bukan hanya sekedar ziarah kubur, tapi mereka meminta-minta kepada penghuni kubur. Ya, berdoa kepada penghuni kubur. Maka tidak diragukan ini adalah kesyirikan. Bukan syirik kecil, tapi itu adalah syirik besar. Ya, dan saya sendiri Pak pernah mendengarkan di YouTube seorang Habib terkenal di Indonesia, terkenal Habib ini. Tidak usah saya sebut namanya, tapi sangat terkenal Habib ini. Kalau ceramah banyak sekali orang dengar. Di YouTube itu bisa dicek di YouTube. Di YouTube itu dia diperlihatkan kuburan, dianggap kuburan orang soleh, kuburan wali katanya. Disebutkan ini kuburannya Habib Fulan, kuburannya Habib Fulan. Kemudian dia berkata, kalau kalian ada masalah, kemudian kalian datang ke kuburan Habib Fulan, maka insya Allah katanya masalahmu akan tuntas. Subhanallah. Nah, ini yang luar biasa ya. Ya, bagaimana umat Islam itu jatuh dalam perbuatan syirik karena ulah sebagian mereka yang tidak bertanggung jawab. Harusnya mereka yang menyelamatkan manusia dari perbuatan dosa, justru mereka yang mengajari manusia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dan itu bisa dilihat di mana-mana, di YouTube, di banyak. Ya, bagaimana seorang Habib tadi mengajari manusia, kalau kalian punya masalah, ya masalah-masalah dunia, masalah-masalah berat, dan kalian datang ke kuburan ini, maka akan segera selesai masalah kalian. Subhanallah. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ya. Dan banyak lagi, ajaran-ajaran yang menyimpang dari Islam yang diajarkan oleh sebagian orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Baik, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya. Ada juga syair-syair yang diajarkan di pondok pesantren. Saya tidak tahu apakah mereka paham maknanya atau tidak. Tapi saya pikir mereka paham maknanya. Syair ini disebut dengan Al-Busiri, Qasidah Al-Busiri, dan dihafalkan di pesantren. Syairnya berbunyi begini. Ya akramal khalqi, mali man aludu, bihi siwaka inda hululil hadisil amami. Begitu bunyinya syair itu, dan itu dihafal di pesantren. Ya, dan kadang-kadang dilagu-lagukan di masjid. Ya, di daerah-daerah Jawa biasanya. Apa artinya itu? Ya akramal khalqi, wahai manusia, makhluk yang paling mulia. Wahai makhluk yang paling mulia. Siapa itu yang dimaksud? Siapa kira-kira Pak? Makhluk yang paling mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali man aludu bihi siwaka. Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Mali man aludu bihi siwaka. Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Inda hululil hadisil amami, ketika terjadi bencana yang melanda dan merata. Jadi ketika terjadi bencana yang melanda dan merata di mana-mana, apa kata dia? Tidak ada bagiku tempat berlindung kecuali hanya kepadamu. Kira-kira kalimat ini cocok atau tidak? Benar atau tidak Pak? Tidak benar.
Makanya jamaah sekalian, para ulama di antaranya Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala, Al-Imam Syaukani penulis kitab Nailul Autar, ketika membaca ini syair, beliau mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ucapan ulama, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya ucapan itu dibaca kalau apa? Kalau ada musibah besar. Dan ini dianggap musibah. Musibah yang melanda umat Islam. Subhanallah, kesyirikan ini jelas. Kalau terjadi musibah melanda di mana-mana, kemana kita berlindung? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada Nabi. Bukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di mana? Di Qasidah Al-Burdah. Namanya Qasidah Al-Burdah. Ya. Taib. Ada juga biasa ya. Ada juga biasa syair yang berbunyi begini. Ya, mungkin Bapak biasa dengar. Ya, begini bunyinya. Apa itu? Anta bukan anta apa itu? Saya lupa. Anta nurun fauqa nur, anta sattar, ya itulah. Tapi ada di situ disebutkan ya, anta lirrusuli khitam. Anta lirrusuli khitam. Anta lil maula syakur. Abdukal miskin yarju fadlakal jammal ghafir. Itu baitnya, itu syairnya itu. Tapi biasa dilagukan. Ya, kalau dilagukan bagaimana lagunya, Pak? Nah, anta lirrusuli khitamu, oi anta lil maula syakuru, abdukal miskinu yarju, oi fadlakal jammal ghafiru. Biasa dengar? Kapan biasa dibaca itu? Kalau ada orang syukuran, ada orang akikah, ada orang pengantin, ya, dibacalah attirillahul maqabrahul karim bi arfin syadid min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan? Nah, nanti sampai pada bacaan tertentu berdiri orang. Bacalah itu tadi. Anta lil maula syakur. Jamaah sekalian, apa artinya itu tadi? Apa artinya tadi saya baca itu? Anta lil maula syakur. Engkau wahai Muhammad adalah pimpinannya semua orang yang bersyukur. Engkau pimpinannya, engkau paling hebat. Engkau tokohnya orang-orang yang bersyukur. Benar? Benar di sini, Pak? Benar. Tidak ada masalah. Terus, anta lirrusuli khitam. Engkau adalah penutup para nabi. Benar? Benar. Setelah itu, abdukal miskin yarju fadlakal jammal ghafir. Hambamu yang miskin ini mengharapkan keutamaanmu yang begitu banyak. Benar di sini? Masa mengatakan hambamu yang miskin ini? Abdukal miskin yarju fadlakal jammal ghafir. Hambamu yang miskin ini mengharapkan keutamaanmu yang begitu banyak. Luar biasa ini.
Kalau dibaca lagi setelahnya lebih parah lagi. Ya waliyul hasanati. Ya. Sampai kemudian ada di situ mengatakan fa'agithni wa ajirni oh ya mujiru minas sa'iri. Wahai Muhammad, fa'agithni wa ajirni. Agithni, apa agithni tadi? Istighosah. Agithni, apa artinya agithni? Selamatkan aku dari bahaya. Wa ajirni, selamatkan aku dari bahaya. Ya mujiru minas sa'ir, wahai yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Wahai yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Jamaah sekalian, ini saya pikir sebagian orang yang membaca ini tidak paham maknanya. Asal dibaca saja. Ya, yang paham maknanya saya tidak tahu kenapa. Ya. Kalau dia berkata bahwa itu ditujukan kepada Allah, tidak ada masalah. Kalau dia berkata itu ditujukan kepada Allah tadi, mintanya kepada Allah, boleh, tidak ada masalah. No problem. Tetapi kalau ditujukan kepada Nabi Muhammad, inilah yang syirik. Inilah yang syirik. Jamaah sekalian, tetapi kalau kita melihat konteksnya itu tadi, itu sepertinya ditujukan kepada Muhammad. Kenapa? Karena bersambung-sambung itu tadi. Perhatikan ya, engkau adalah apa tadi? Engkau adalah manusia yang paling mulia. Engkau adalah penutup para nabi. Setelah itu langsung hambamu. Kalau ditujukan kepada Allah hambamu, itu tidak ada masalah kan? Tapi kalau ditujukan kepada Muhammad bermasalah. Dan kelihatannya ditujukan kepada Muhammad. Kenapa? Karena dia apa? Tidak ada jeda. Langsung tadi. Engkau adalah penutup para nabi. Engkau adalah manusia mulia. Hambamu yang miskin ini. Tidak ada jedanya di situ. Jelas ya? Barakallahu fikum. Nah, termasuk tadi yang mengatakan fa'agithni wa ajirni ya mujiru minas sa'ir. Wahai engkau, saya tidak tahu siapa yang dimaksud, tapi dia mengatakan fa'agithni, selamatkan aku dari bahaya ini. Wahai yang menyelamatkan dari neraka sa'ir. Ya, mungkin mereka mengatakan, ya memang Nabi menyelamatkan dari neraka, syafaat. Kan ada namanya syafaat. Syafaat itu kan menyelamatkan orang dari neraka. Iya betul, ada syafaat. Tapi syafaat miliknya Allah, bukan milik Nabi. Nabi baru bisa memberi syafaat setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau begitu minta kepada siapa? Minta kepada Allah, karena Allah pemilik syafaat. Minta kepada Allah, katakan kepada Allah, ya Allah, izinkan kepada Nabi-Mu untuk memberikan syafaat kepada aku. Tapi kalau langsung minta kepada orang yang bukan pemilik, maka itu keliru. Itu keliru. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi intinya dari pembahasan kita adalah, kalau kita kena masalah, sudahlah. Masalah apapun yang menimpa kita, masalah dunia, apalagi masalah agama, kesulitan masalah dunia, kesulitan masalah agama, jangan minta kepada yang lain. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kadang-kadang orang berkata, Ustaz butuh perantara. Butuh perantara. Kenapa butuh perantara? Langsung saja minta kepada Allah. Ya, kenapa susah-susah? Bukankah Allah mengatakan ud'uni astajib lakum wa qala rabbukum ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka saya pasti akan mengabulkan permohonan-permohonan kalian. Jadi hanya cukup kita yang berdoa, tidak perlu kita datang-datang kemana-mana. Ya, apalagi sampai datang ke kuburan. Bukan lagi minta kepada Allah, tapi minta kepada penghuni
kuburan, tolong kasih anu ada macam-macam. Ya maka itu adalah kesyirikan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini, insyaallah taala. Di pertemuan berikutnya masuk pembahasan ya ibadah menyembelih. Ini masalah menyembelih ya. Menyembelih bembe. Ya, ini masalah menyembelih ini ya, ulu tedong, ulu jonga. Ya, ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik, ada pertanyaan? Silahkan. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Orang-orang yang mendatangi kuburan Ya. Karena kalau malam Jumat itu caranya itu ya pengakuan dari orang-orang yang tinggal itu memang dia lihat dia itu. Jadi dia duduk-duduk di kuburannya. Jadi jawabannya Pak Kiai, setiap manusia yang meninggal dunia itu setannya belum meninggal. Ya. Setannya itulah yang menjelma. Dan kalau Anda datang berarti Anda meminta kepada setan. Bagaimana pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah? Jadi kita nanti bulan-bulan wali itu kita saksikan sekarang ini diramaikan karena itu tadi. Ya. Ya, kalau akidah umat ini beres, saya kira akan sepi kuburan. Baik. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada orang datang ziarah kubur wali, katanya dilihat di ya, apalagi malam Jumat. Dilihat apanya? Walinya itu dilihat. Baik. Jamaah sekalian, pertama yang harus kita yakini sebagai umat Islam, karena disebut tadi Al-Quran bahwa orang yang sudah mati tidak akan pernah kembali ke dunia. Tidak ada cerita itu. Kalau orang sudah mati, tidak pernah ada orang mati kembali ke dunia. Apalagi naik ke pusaran, tidak ada itu. Tidak pernah ada itu. Kenapa? Disebutkan di Al-Quran. Allah menyebutkan dalam Al-Quran tentang permohonan orang-orang yang mati mau kembali ke dunia. Mau kembali ke dunia mereka. Apa kata Allah? Qala rabbirji'un. Mereka berkata, orang-orang yang mati, rabbirji'un, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Minta kembali ke dunia. Apa kata Allah? Kalla, tidak. Tidak, kata Allah. Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Kata Allah, di belakang mereka ada barzakh. Makanya ada namanya alam barzakh. Apa itu barzakh? Barzakh adalah hajiz, penghalang yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Jelas. Tidak ada orang yang kembali ke dunia, tidak ada. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jika seandainya ada orang bisa kembali ke dunia, maka Nabi Muhammad lebih pantas kembali ke dunia. Pernah ada cerita Nabi Muhammad kembali ke dunia? Tidak. Seandainya ada orang bisa kembali ke dunia, tentu Nabi kembali ke dunia. Apalagi melihat kondisi umat Islam begini. Tentu Nabi Muhammad akan kembali ke Palestina, membantu. Tidak mungkin Nabi Muhammad membiarkan umatnya dibantai. Kalau seandainya Nabi bisa kembali ke dunia, tentu Nabi Muhammad sudah ada di Palestina ikut berjihad. Tidak ada cerita itu. Kembali Abu Bakar, kembali Umar, kembali Utsman, keluar mereka dari kubur. Tidak ada. Iya. Baru saja Nabi meninggal, baru Nabi meninggal. Waktu itu terjadi kesalahpahaman antara Fatimah dengan Abu Bakar waktu itu. Terjadi kesalahpahaman.
Sampai Fatimah marah kepada Abu Bakar, marah sekali. Apa kesalahpahaman yang terjadi? Fatimah meminta harta bapaknya, harta warisannya bapaknya. Kan meninggal Rasulullah, dia minta, mana harta bapak saya? Abu Bakar tidak mau kasih. Maka marahlah Fatimah. Ketika Fatimah marah, melapor kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Maka Abu Bakar menyampaikan, kenapa saya tidak memberikan harta warisan itu? Sebab saya pernah mendengarkan Rasulullah bersabda. Ada hadis yang saya pegang. Inna ma'syaral anbiya la nuras. Sesungguhnya kami para nabi itu tidak diwarisi hartanya. Semua harta peninggalan Nabi menjadi sedekah bagi seluruh kaum muslimin. Tidak ada harta warisan. Warisannya para nabi apa? Ilmu agama. Itulah warisannya para nabi. Adapun harta tidak. Itu perbedaannya Nabi dengan kita. Kalau Nabi semua hartanya jadi sedekah, bukan harta warisan. Barulah Fatimah berhenti marah setelah dapatkan keterangan itu dari Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi poinnya di sini adalah ketika terjadi perselisihan tadi, apakah Fatimah pergi ke bapaknya, ya bapakku anu. Ataukah Nabi juga keluar ya menyelesaikan masalah? Kan tidak. Enggak ada itu. Seandainya Rasulullah SAW bisa keluar dan bisa diajak berdialog, maka tidak perlu para ulama menulis buku-buku tentang hadis palsu. Kan ulama menulis, ini hadis palsu, ditulis dalam buku hadis al-mawdu'at, kumpulan hadis-hadis palsu, karya al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Ditulis oleh para ulama, kumpulan hadis-hadis palsu. Seandainya Nabi hidup bisa kembali ke dunia, tidak perlu ulama capek-capek. Cukup Nabi, ya Rasulullah, ini hadis tak ini kah? Ini ucapan tak ini kah? Ini hadis tak ini? Kan cukup begitu kan? Ngapain tulis kitab-kitab? Seandainya Rasulullah bisa kembali ke dunia, maka tentu Nabi akan kembali menyelesaikan perselisihan umat Islam. Banyaknya cekcok di antara umat Islam, DPR dibakar dan seterusnya, ya kan? Iya. Sekali lagi jamaah sekalian, kalau ada orang meninggal itu tidak akan kembali ke dunia. Coba ada keluarga tak pernah kembali ke dunia, pernah ketemu? Dalam mimpi boleh, bisa, dalam mimpi bisa. Tapi kalau kembali ke alam nyata, ya engkau itu anunwe, tengah-tengah kau tu taruh meleceh baca-baca anu, ya taruh bakesing anunno si kapar bepa, dasar engkau itu mita kok. Itu dari mana itu? Itu cerita-cerita khurafat. Nah jamaah sekalian, kalau ada yang berkata, Ustaz saya lihat orangnya dengan mata kepala saya lihat. Dia berada di pusaran itu. Saya lihat duduk. Maka kita katakan yang Anda lihat bukan orangnya tapi syaitan. Yang Anda lihat adalah syaitan yang menjelma menjadi orang itu. Ingat, syaitan itu bisa berubah menjadi apa saja kecuali satu, Nabi Muhammad. Tidak bisa dia berubah menjadi Nabi Muhammad. Tapi syaitan bisa berubah menjadi saya, bisa berubah menjadi seluruh bapak-bapak, ibu-ibu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu? Jadi Nabi menyebutkan itu syaitan. Kata Nabi, fa inna syaitana la yatamatsalu li. Itu kata Nabi, sesungguhnya syaitan itu tidak bisa berubah seperti saya. Tetapi seperti kita ini bisa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, nanti kalau sudah terdengar berita saya sudah mati, meninggal, semoga Allah mengampuni saya. Kemudian tiba-tiba bapak ketemu saya di jalan,
Itu bukan saya itu setan itu. Itu setan itu. Dan itu ada targetnya Pak. Ada targetnya apa targetnya? Menyesatkan umat Islam. Kadang-kadang mereka suruh bawa kau ini nah, ke sini kau lagi malam Jumat nah, pelan-pelan dia pelan-pelan. Untuk apa ke situ malam Jumat? Sikir-sikir. Nah, sikir-sikir di awalnya. Nanti lama-lama anuna, lama-lama nanti kalau ada masalahmu minta sama saya. Nah, itu ngeri, permainan setan. Jadi sekali lagi Pak, itu tadi yang dilihat. Kalau betul-betul ada yang melihat, itu setan yang dilihat. Bukan ulama itu, bukan. Tapi itu adalah setan. Baik, cukup mungkin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.